Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Putusan ini dibacakan Ketua MKMK Idewa Gede Palguna dalam sidang pleno pengucapan putusan MKMK di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dikutip dari kantor berita Antara, Palguna mengatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. Atas putusan tersebut, Anwar Usman dijatuhi hukuman berupa sanksi teguran tertulis oleh MKMK. Diketahui Anwar dilaporkan ke MKMK oleh pengacara Rico Leonardo Simanjuntak dan Alfon Pratama Sitorus serta Junaidi Malau atas pernyataannya dalam konferensi pers terkait keberatannya atas sanksi etik yang dijatuhkan oleh MKMK dalam putusan nomor 2 garing MKMK garing L garing 2023 yaitu pencopotan jabatan dari Ketua MK. Anwar juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) terhadap keputusan pengangkatan Ketua MK yang baru dengan masa jabatan 2023-2028 Suhartoyo. Anggota MKMK Yuliandri mengatakan hal yang menjadi perhatian utama para hakim adalah sikap Anwar selaku hakim terlapor yang tidak dapat menerima putusan MKMK dengan menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, hakim terlapor secara terbuka menyampaikan kepada publik yang diliput oleh berbagai media, khususnya perihal keberatannya mengenai prosedur beracara, pertimbangan majelis hakim dan sanksi. Secara kelembagaan, tindakan tersebut memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap marwah dan keluhuran martabat MK karena penyampaian keberatan dilakukan secara terbuka. Selain itu, bagi MKMK, gugatan Anwar ke PT-UN merupakan fakta yang memperkuat bahwa ia tidak dapat menerima putusan tersebut, bahkan melakukan reaksi dan perlawanan. Menurut pandangan majelis, ketidakterimaan Anwar tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, majelis kehormatan memandang perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada hakim terlapor untuk menunjukkan sikap patuhnya yang tulus terhadap putusan majelis kehormatan in casu putusan nomor 2 garing MKMK garing L garing 2023. Bali Post melaporkan.